dari kalau dibilang boy bukan boy karena anaknya sudah umur 21 tahun. Ya, jadi moms dari seorang pemuda ganteng yang hari ini kuliah di ITB. Mengambil jurusannya elektro. Oke, ya, mau dengar ya? Oke, tantangan beliau dan sebagainya saya undang Ibu Ruslina. Silakan Ibu. Ya, karena konsep acaranya sangat sederhana, jadi kita santai saja ya. Oke, silakan dinyalakan. Kita mau belajar nih dari beliau, terutama di dalam, atau kita lihat dulu foto dari anaknya yang ganteng, ya. Oke, Theo. Ya, Theo Hariusan ini anak kos ya, menarik. Ya, ini Theo waktu kecil ya. Theo waktu kecil dan terapi-terapi yang dijalankan, tidak terlalu banyak foto-fotonya. Oke. Tapi kita bisa melihat next. Oke, ada lagi foto berikutnya. Oke, ini Theo hari ini, saat ini. Ganteng kan? Oke. Ada foto keluarganya? Oke, ya. Cukup ya. Foto keluarganya ada mamanya di sini. Oke. Nah, sekarang Ibu Ruslina bisa cerita sedikit mengenai kondisi tantangan yang dihadapi saat Theo dari kecil, terus bagaimana kalian menghadapinya dan akhirnya prosesnya sampai hari ini ada perubahan-perubahan signifikan yang terjadi sama Theo. Bisa diceritakan, di-sharingkan kepada teman-teman di sini. Selamat siang semua Bapak. Saya sharing tentang anak saya, perjalanannya dia dari kecil. Kebetulan saya nggak kerja waktu saya sudah melahirkan Theo, saya nggak kerja lagi. Jadi perkembangan dia waktu dari bayi sampai sekarang saya bisa ikutin. Pada waktu itu dia tidak ada keterlambatan bicara sama sekali, tetapi bicara kosakatanya banyak, tetapi tidak untuk berkomunikasi. Jadi ada terputus untuk komunikasi dua arahnya. Dari situ saya mulai curiga bahwa anak saya ada sesuatu yang di luar normal. Kebetulan saya bawa dari bayi memang pakai ke dokternya, dokter syaraf anak. Jadi beruntung sekali dokternya juga memantau. Akhirnya ketahuanlah bahwa ada spesialnya anak saya itu. Dari umur 3 tahun ya, dia udah mulai diterapi, terapi sensori, integrasi dan lain-lain, selain terapi bicara waktu itu, akademik dan lain-lain. Memang anak saya untuk akademiknya dia tidak ada masalah, tetapi terputus di komunikasi dan sosialnya. Sampai dia sekolah banyak perjuangan yang saya harus hadapi karena anak saya pasti perilakunya lain. Kebetulan dia sekolah di sekolah reguler yang setiap tahapannya pasti penuh dengan perjuangan untuk menghadapi guru-gurunya, teman-temannya. Tapi ya itulah saya merasa beruntung, bersyukur banget dia bisa melalui itu semua sampai akhirnya dia kuliah. Dia didampingi psikolog sampai SMP. Terapi yang dikerjakan sampai ke Bandung juga, Jakarta, Bandung. Dan itu salah satu yang saya ingat adalah tatap mata. Dia itu sampai segede itu nggak bisa, kalau bicara itu nggak menatap mata orang yang diajak bicara. Jadi dia nggak fokus ke sana kemari. Sampai dia psikolognya sampai ngajarin lihat titik di alis
supaya kelihatan nggak begitu mondar-mandir matanya ke sana kemari. Itu sampai tetap nggak bisa. Dan sampai sesudah ini ya, perubahan itu terjadi pada saat saya mengenal dengan konsep yang ini, natural health itu. Kebetulan, sebenarnya bukan kebetulan mungkin ya, karena sudah jalannya bahwa saya melalui natural health ini untuk saya menolong sekali, karena saya kebetulan punya tantangan autoimun dan saya memakai oke banget. Dan sambil berjalannya waktu saya terinspirasi dengan mom yang lain, ternyata bisa kemajuannya banyak untuk anak yang spesial needs. Jadi saya mencoba ini. Karena dia tinggal di Bandung pos dan saya di Jakarta, jadi nggak begitu terlalu tahu apa perkembangannya. Pada waktu pulang ini yang diberikan kepada Theo adalah dari sisi food for cell-nya ya. Dengan yang mengharmoniskan gelombang. Untuk terapi gelombang manis ya. Oke. Saya coba itu karena sudah terbukti, ada yang terbukti membantu banget, jadi saya pasti coba untuk anak saya. Dan ternyata 2 bulanan dia pulang ke Jakarta, saya baru ngeh ada yang berubah. Cara ngomong dia kenapa? Saya juga nggak sengaja tuh ngelihat, kok bisa ngelihat muka saya gitu. Selama berbicara. Iya, selama berbicara dia langsung ngapa? Luar biasa ya. Hanya dalam waktu 2 bulan ya. Iya, saya langsung, Theo, kamu sekarang kalau ngomong bisa ngelihat mata orang. Dia juga baru ngeh kayaknya. Oke. Dia jawabnya, oh iya ya, kenapa aku bisa ya sekarang? Karena waktu dulu itu kalau ditanyain kamu kenapa sih nggak bisa lihat mata orang kalau ngomong kesana kemari gitu kan? Dia jawabnya, kalau aku lihat mata orang, aku nggak ngerti mau ngomong apa. Blank. Iya, jadi nggak bisa fokus. Malah begitu. Jadi ayo loh, teman-teman di sini kalau yang bicaranya nggak tatap mata, ya harus minum. Oke, silakan lanjut ya. Dari situ saya lanjutkan juga, dia terus memakai jadi kurang lebih itu berarti sekitar berapa tahun yang lalu mulai? Dari akhir 2016. Oke, hampir 2 tahun ya. Dan sesudah itu selama ini sudah tidak ada tantangan lagi untuk bertatap mata ya? Enggak, langsung berubah. Itu permanen ya kayaknya ya. Wow, luar biasa ya. Theo sudah mulai terapi sejak dia umur berapa? Dari umur 3 tahun. Dari umur 3 tahun sampai 2 tahun yang lalu kuliah, sekarang 21 terapinya sampai SMP lah. Sampai SMP ya, kurang lebih berarti sekitar 10 tahun ya. Lebih dari 10 tahun ya, SMP kan sudah masuk usia 15 ya. Oke. Dari situ selain itu perubahannya adalah ini, kulit. Dia alerginya banyak, termasuk gluten, kasein ya, seperti anak-anak spesial needs lainnya ya. Kalau autistik itu biasanya banyak banget yang dia tidak bisa toleransi, intoleran. Jadi gampang gatel, gampang bersin, gampang itulah muncul seperti itu. Ternyata memakai yang untuk nutrisi forsel itu dia kulitnya jadi membaik. Jadi pengobatan dokter jalan berulang terus. Kalau ini dibantu dengan Nutribot itu untuk forsel itu dia jadi cepet banget mulus ya, karena dia eksim. Oke. Eksim yang sangat waktu itu udah menyebar ke badan. Karena selain jauh juga mungkin dia kan jarang mandi kali ya, kalau di saya kan dingin. Anak cowok di Bandung ya. Jadi tapi ada juga ya yang di Jakarta nggak mandi-mandi. Coba cium di kanan, ada nggak yang nggak mandi? Berarti harus minum juga. Jadi dari situ kemajuan untuk kulitnya bagus. Sama terakhir ini kemarin Agustus sesudah libur panjang ini saya kirim kasur biomarket dan ternyata saya nggak tahu kok lucu banget kan, dia kalau ditelepon
dia itu kalau nggak sesuai dengan maunya dia gitu, pasti emosinya masih tinggi gitu. Sekarang bisa begitu pakai kasur itu bisa santai itu, kalau jawab tuh sabar gitu sampai kita juga kok aneh ya berubah gitu. Perubahannya ketara sekali, dia nggak pernah marah-marah. Wow. Pasangan suami istrinya suka marah-marah, berarti harus terapi bioanalitik juga ya. Jadi merepet ya pasangannya. Oke, silakan. Kayaknya itu. Oke, luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi kalau sekarang berarti sudah terjadi perbaikan yang sangat signifikan terhadap alergi juga ya. Ya. Oke, dia sudah mulai bisa mengkonsumsi yang tadinya dia hindari sama sekali, atau masih jaga? Dia memang tidak pernah diet. Oh, nggak pernah diet. Tapi dulu selalu ada efek-efek sampingnya. Oke, dan sekarang udah enggak ya? Udah banyak sekali. Oke, luar biasa ya. Dan bayangkan kalau itu terjadi sama anak perempuan lebih repot lagi kan? Benar nggak? Iya. Ya, anak cowok kalau belang-belang sedikit masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau anak cewek ya, jangankan belang satu titik aja udah hebohnya luar biasa bukan? Ya, untungnya sudah tantangan itu sudah diatasi. Boleh tahu nggak Bu, mengenai kalau kita lihat tadi bahwa sebenarnya pikiran itu juga membantu sekali di dalam proses perbaikan ya. Oke, bagaimana dengan kondisi Bapak dan Ibu ketika menghadapi, apakah ada tantangan di penolakan seperti itu? Kebetulan saya mendapat anak Theo, prosesnya lama. Jadi untuk saya mungkin lebih siap untuk menerima apa adanya. Itu buat saya. Tetapi dari pihak suami, dia ada denial. Waktu itu setiap saya bilang ke dokter, dok, anakku begini, dia selalu ngomel. Anakku baik-baik aja, kok dibilang kayak gitu? Nggak terima dia. Tapi untungnya, papanya Theo itu tidak pernah menghambat apapun yang saya kerjakan, saya kejar untuk Theo. Oke, jadi walaupun ada proses penolakan, tetapi support juga tetap jalan. Artinya ibu walaupun mengalami proses itu, ibu maju terus dengan usahanya ya. Oke, sesudah itu apa yang terjadi lagi? Apakah saya juga bawa, karena gini, perbaikan pikiran itu sangat membantu sekali di proses pertumbuhan kesehatan kita ya. Karena kita lihat 70% itu pengaruhnya adalah dari konflik emosional. Ya, tentunya itu sangat berperan ya. Satu informasi yang saya dengar bahwa ibu mengikuti juga pelatihan yang sangat membantu di proses perkembangan kesehatannya Theo. Ya, Theo, waktu itu saya dapat informasi bahwa ada pelatihan yang bisa membangkitkan potensi lah sebenarnya ya untuk ini. Pada waktu itu saya marah sama dia karena nggak bisa dibilangin. Dia di Bandung, saya di Jakarta, nggak mau dibilangin gitu. Terus saya dengar ada informasi ini, saya ikutkan bersama saya, dan itu hasilnya emang sangat signifikan ya. Jadi gini Bu, dia bisa berkomitmen, jadi lebih gampang berkomunikasi ya. Pasti kita bersekeluarga sudah ikut semua, jadi itu value your life ya, value your life bootcamp ya. Kita berempat akhirnya ikut, saya dengan Theo, terus kemudian papahnya dengan adiknya. Sekarang kondisi kami jadi untuk komunikasi lebih gampang. Kalau dia mulai kayak komitmennya rada-rada ini, saya tinggal ingetin apa yang kamu dapat waktu itu kan. Itu jadi lebih gampang prosesnya. Jadi memang dengan adanya kombinasi dari semua aspek yang diperbaiki, itu membantu sekali kecepatan progres dari Theo ya. Oke, luar biasa ya. Luar biasa nggak? Dengan kondisi bahwa hari ini Theo kuliah di Bandung sebagai anak kos. Ya, kalau bayangkan seorang anak kos tapi punya tantangan dengan komunikasi, kan akan repot sekali, bener gak? Ya, kalau di rumah mungkin masih sedikit diprotek ya. Tapi kalau misalnya anak kos 24 jam terpaksa harus hidup bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, dan luar biasa. Terima kasih Ibu untuk sharing, dan kita akan